warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang solusi mengatasi perubahan iklim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dirjat Abdullah. Saya Bertaranya Daha Putri. Saya Firdawati. Saya Cynthia Damayanti. Saya Ahmad Khairul Mahdi. Maksud dari solusi mengatasi perubahan iklim, satu, mengurangi penyebabnya atau mitigasi. Artinya, mengurangi emisi gas rumah kaca supaya suhu bumi tidak terus naik. Contoh, menggunakan energi terbarukan, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menanam pohon atau menyebabkan reboisasi, hemat listrik. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan dampaknya atau adaptasi. Artinya, mempersiapkan diri terhadap dampak yang sudah terjadi. Contoh, membuat tanggul untuk mencegah banjir, mengembangkan pertanian tahan kekeringan, menghemat penggunaan air. Kesimpulannya, solusi perubahan iklim berarti cara-cara untuk menjaga bumi agar tidak semakin panas dan mengurangi risiko bencana akibat perubahan iklim, supaya lingkungan tetap aman untuk generasi sekarang dan masa depan. Contoh strategi mitigasi dijelaskan sebagai berikut. A. Menggunakan energi terbarukan. Maksud dari menggunakan energi terbarukan adalah memanfaatkan sumber energi yang tidak akan habis dan dapat diperbarui secara alami sehingga lebih ramah lingkungan dan tidak merusak bumi. Energi terbarukan berasal dari alam dan bisa digunakan terus-menerus, berbeda dengan bahan bakar fosil seperti bensin atau batu bara yang bisa habis dan menghasilkan polusi. Contoh energi terbarukan: energi matahari atau panel surya, energi angin atau kincir angin, energi air atau PLTA, energi panas bumi, dan bioenergi dari tumbuhan. Tujuannya mengurangi polusi dan gas rumah kaca, menghemat sumber daya alam yang terbatas, dan menjaga lingkungan agar tetap sehat. Menggunakan energi terbarukan berarti memilih sumber energi yang lebih bersih, aman, dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Bagian B. Maksud dari mengolah hutan dan lahan adalah mengatur dan memanfaatkan hutan serta tanah dengan cara yang bijak dan berkelanjutan, supaya tetap memberikan manfaat tanpa merusak lingkungan. Artinya, hutan dan lahan tidak digunakan sembarangan tetapi dijaga agar tetap lestari. Tujuan mengolah hutan dan lahan: mencegah penebangan liar, menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi pemanasan global karena pohon menyerap CO2, dan mencegah banjir dan longsor. Contohnya, melakukan reboisasi atau menanam kembali pohon yang ditebang, membatasi pembakaran tanah, mengatur sistem pertanian agar tidak merusak tanah, menjaga hutan lingkungan dan taman nasional. Jadi, mengolah hutan dan lahan berarti merawat dan menggunakan sumber daya alam dengan tanggung jawab agar tidak bermanfaat untuk sekarang dan di masa depan nanti. Bagian C. Mengurangi sampah dalam solusi mengatasi perubahan iklim. Berarti mengurangi jumlah yang kita hasilkan agar tidak mempengaruhi pemanasan global. Sampah, terutama yang menumpuk di tempat pembuangan air, punya dampak besar terhadap lingkungan dan iklim. Berikut penjelasan secara sederhana. 1. Mengurangi emisi gas rumah kaca sampah organik, seperti sisa makanan yang membusuk di tempat pembuangan menghasilkan mentana, yaitu gas rumah kaca yang lebih kuat daripada karbon oksida. Dengan mengurangi sampah, kita ikut mengurangi gas ini. 2. Menghemat energi dan sumber daya. Semakin banyak sampah, semakin banyak pula barang yang harus diproduksi ulang. Proses produksi barang membutuhkan energi, biasanya dari bahan bakar fosil. Jika kita mengurangi sampah, berarti kita juga mengurangi kebutuhan produksi dan emisi karbon. 3. Mengurangi pencemaran lingkungan sampah plastik. Misalnya, bisa mencemari tanah dan laut. Proses penguraian atau pembakarannya juga dapat menghasilkan polusi yang berkontribusi pada perubahan iklim. 4. Mendorong gaya hidup berkelanjutan. Mengurangi sampah biasanya dilakukan dengan prinsip 3. C. Mengurangi membeli seperlunya. Reuse, menggunakan kembali, pakai barang berulang. Recycle, mendaur ulang, mengolah sampah jadi barang baru. Reuse, menggunakan kembali. Artinya memakai kembali barang yang masih layak tanpa proses pengolahan. Ini langkah praktis untuk langsung mengurangi sampah. Penjelasan rinci.
Fokus pada memperpanjang umur barang, tidak butuh energi tambahan. Beda dengan daur ulang, mengurangi kebutuhan membeli barang baru. Contoh, botol minum dipakai berulang kali. Kantong belanja digunakan kembali. Wadah makanan bekas dipakai lagi. Rating, memakai ulang. Rating, memikirkan ulang. Sebelum Rating, memikirkan ulang. Sebelum membeli atau menggunakan sesuatu, kita berpikir ulang dampaknya. Penjelasan rinci, mengubah pola pikir konsumtif menjadi bijak. Mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, menghindari pembelian impulsif. Contoh, memilih produk ramah lingkungan. Bertanya, apakah ini benar-benar perlu? Memilih barang yang tahan lama. Replace, mengganti. Mengganti barang yang tidak ramah lingkungan dengan alternatif yang lebih baik. Penjelasan rinci, fokus pada kualitas dan keberlanjutan. Mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Biasanya dilakukan setelah rating. Contoh, sedotan plastik ke sedotan stainless atau bambu. Kantong plastik ke kain tas. Tisu ke sapu tangan. Repair, memperbaiki barang rusak agar tidak langsung dibuang. Penjelasan rinci, mengurangi limbah dari barang rusak, menghemat biaya, mendorong kebiasaan tidak boros. Contoh, menjahit pakaian sobek, memperbaiki sepatu, servis HP atau elektronik. Refuse, menolak barang yang berpotensi menjadi sampah sejak awal. Penjelasan rinci, langkah pencegahan paling efektif mengurangi sampah sebelum muncul, butuh kesadaran dan keberanian. Contoh, menolak Contoh, isi ulang air minum, isi ulang sabun atau deterjen, membawa wadah sendiri. Reduce, mengurangi penggunaan barang secara keseluruhan. Penjelasan rinci, inti dari semua konsep pengurangan sampah. Mengurangi konsumsi sama dengan mengurangi produksi limbah, berdampak besar terhadap perubahan iklim. Contoh, membeli sesuai kebutuhan, mengurangi penggunaan plastik, hemat makanan. Recycle daur ulang, mengelola sampah menjadi barang baru. Penjelasan rinci, membutuhkan proses industri atau kreatif. Mengurangi sampah yang masuk ke TPA, tetap butuh energi, jadi bukan solusi utama. Contoh, botol plastik ke produk baru, kertas bekas ke kertas daur ulang, kaleng ke bahan logam baru. Composting atau pengomposan, mengolah sampah organik menjadi pupuk alami. Penjelasan rinci, khusus untuk sampah organik, mengurangi gas metana dari sampah, hasilnya bermanfaat untuk tanah. Contoh, sisa makanan dijadikan kompos, daun kering dijadikan pupuk, kulit buah diolah menjadi kompos. Bagian D. Maksud dari menerapkan gaya hidup berkelanjutan adalah menjalani kehidupan sehari-hari dengan cara yang ramah lingkungan, hemat sumber daya, dan tidak merusak alam. Agar kebutuhan kita terpenuhi tanpa mengorbankan generasi masa depan, artinya kita sadar bahwa setiap tindakan seperti makan, belanja, bepergian, memakai listrik punya dampak terhadap lingkungan. Tujuan gaya hidup berkelanjutan mengurangi pencemaran dan kerusakan alam, menjaga ketersediaan sumber daya untuk jangka panjang, membantu mengatasi perubahan iklim, contohnya hemat listrik dan air, mengurangi sampah dan plastik sekali pakai, menggunakan transportasi umum atau bersepeda, membeli produk lokal dan ramah lingkungan, menanam pohon atau merawat tanaman. Jadi, menerapkan gaya hidup berkelanjutan berarti hidup dengan lebih bijak dan bertanggung jawab terhadap lingkungan demi masa depan yang lebih baik.